Halo penyembah Tuhan maupun penyembah sarung tangan kiper, haha, atau apapun yang kalian sembah, coba sebutkan di kolom komentar ya. Pernahkah kamu berada di sebuah forum diskusi, mungkin kolom komentar media sosial, dan melihat seseorang menulis, "Saya ateis." Lalu tiba-tiba kolom itu berubah menjadi medan perang asumsi. Ada yang langsung membayangkan sosok pemberontak yang sinis, ada pula yang langsung menyamakannya dengan ilmuwan berjas lab yang dingin dan kalkulatif. Di tengah hiruk-pikuk itu, hampir tidak pernah terpikir satu pertanyaan paling mendasar. Ketika seseorang berkata, "Saya tidak percaya Tuhan," sebenarnya posisi dia sedang berdiri di tangga yang mana? Seberapa yakin dia dengan posisinya sendiri? Sebab bertentangan dengan anggapan umum, menjadi ateis bukanlah sebuah kotak monolitik yang seragam. Ini bukan seperti tombol on-off, percaya atau tidak percaya, hitam atau putih. Ini adalah sebuah spektrum, sebuah bentangan gradasi keyakinan yang sangat luas dan seringkali sangat bernuansa. Dan salah satu kerangka berpikir paling elegan untuk memahami spektrum ini datang dari seorang ilmuwan yang mungkin namanya sudah tidak asing lagi, Richard Dawkins. Sebelum kita menyelami lebih dalam, mari kita letakkan dulu sebuah fondasi penting. Topik ini, pembicaraan tentang ketiadaan keyakinan pada Tuhan, secara inheren bersinggungan dengan area yang sangat personal, sangat privat, dan bagi banyak orang, sangat sakral. Percakapan semacam ini berjalan di atas lapisan es yang tipis, karena ia menyentuh makna hidup, moralitas, dan warisan budaya yang diwariskan turun-temurun. Jadi sebuah disclaimer yang tulus di awal. Naskah ini bukanlah sebuah argumen, apalagi ajakan. Tidak ada agenda tersembunyi untuk menggoyahkan keyakinan siapapun, juga bukan panggung untuk merayakan satu pandangan dan merendahkan yang lain. Posisi kami di sini, di Silent Majority, adalah sebagai pengamat yang mencoba menyajikan sebuah peta kognitif. Kita akan membedah sebuah model yang diperkenalkan oleh Richard Dawkins, seorang ahli biologi evolusioner, dalam bukunya The God Delusion, semata-mata sebagai data. Tujuannya adalah untuk memperkaya kosakata kita dalam memahami posisi manusia di alam semesta, karena memahami adalah langkah pertama menuju dialog yang lebih jernih, bukan sekedar debat yang bising. Jadi mari kita sepakati bersama, suasana di sini adalah perpustakaan, bukan ring tinju. Kerangka yang ditawarkan Dawkins ini adalah sebuah skala 7 titik yang mencoba memetakan kontinum probabilitas keberadaan Tuhan. Di satu ujung, ada kepastian mutlak bahwa Tuhan itu ada. Di ujung yang lain, kepastian mutlak bahwa Tuhan itu tidak ada. Dan di antara kedua kutub ekstrim itu, terbentang medan abu-abu yang sangat luas, tempat sebagian besar manusia, baik yang mengaku religius maupun ateis, sebenarnya bermukim. Ini bukan tentang apa yang seseorang nyatakan secara publik, tetapi lebih kepada sebuah spektrum intelektual tentang seberapa besar seseorang menimbang kemungkinan eksistensi entitas supernatural berdasarkan bukti dan logika yang tersedia. Dengan kata lain, ini adalah skala tentang seberapa yakin Anda sesungguhnya, jauh di dalam ruang sunyi pikiran Anda sendiri. Untuk memahami ini, kita perlu mundur sejenak dari kata ateis itu sendiri. Kata ini sering diperlakukan sebagai diagnosis, seolah-olah ia adalah sebuah kondisi tunggal. Padahal, jika kita melihatnya melalui lensa skala Dawkins, kita akan menemukan bahwa apa yang secara awam disebut sebagai ateis bisa jadi adalah kumpulan individu yang berdiri di titik yang sangat berbeda. Ada yang berdiri di titik, saya cukup yakin, tapi tidak 100%. Ada juga yang berdiri di titik, kemungkinan eksistensi Tuhan sama absahnya dengan kemungkinan eksistensi peri gigi. Perbedaan ini sangat fundamental. Gagal mengenali nuansa ini seringkali menjadi akar dari kesalahpahaman massal dalam setiap diskusi tentang agama dan sains. Mari kita mulai dari ujung paling kiri spektrum ini. Inilah yang oleh Dawkins disebut sebagai level 1, teis yang kuat. Posisi ini bukan sekedar percaya. Ini adalah sebuah pernyataan epistemologis yang absolut. Seseorang di level ini tidak mengatakan, "Saya percaya Tuhan ada." Kalimat itu terlalu lemah. Pernyataan yang lebih tepat adalah, "Saya tahu Tuhan itu ada." Probabilitasnya adalah 100%. Keyakinan di level ini tidak memerlukan pembuktian eksternal.
Karena bagi mereka, pembuktian itu sudah tertanam sempurna dalam pengalaman subjektif, wahyu pribadi, atau interpretasi literal terhadap kitab suci. Ini adalah ranah iman yang paling kokoh, di mana keraguan intelektual bukan hanya tidak ada, tetapi dianggap sebagai sesuatu yang tidak relevan atau bahkan sesat. Bagi seorang teis kuat, keberadaan Tuhan adalah realitas dasar yang justru menopang semua realitas lainnya, bukan sebuah hipotesis yang perlu diuji. Ini adalah fondasi dari seluruh bangunan kognitif dan spiritual mereka. Lalu, bergerak selangkah ke kanan, kita memasuki area yang masih sangat terang benderang oleh iman, tetapi dengan sedikit jendela yang terbuka bagi kemungkinan, meskipun sangat kecil. Inilah level 2, Deist de facto. Ini adalah zona yang menarik, karena disinilah banyak penganut agama yang berpendidikan dan reflektif mungkin menemukan rumah intelektualnya. Seseorang di level ini akan mengatakan, "Saya tidak bisa tahu pasti, tetapi saya sangat percaya pada Tuhan, dan saya menjalani hidup saya dengan asumsi bahwa Dia ada." Perhatikan kata kuncinya, saya tidak bisa tahu pasti. Ada sebuah pengakuan jujur di sini, sebuah kesadaran epistemologis bahwa eksistensi entitas metafisik berada di luar jangkauan verifikasi empiris mutlak manusia. Namun, pengakuan intelektual ini tidak melemahkan iman mereka. Justru sebaliknya, iman mereka menjadi pilihan sadar untuk melompat di atas jurang ketidaktahuan. Probabilitas Tuhan ada bagi mereka mungkin 99% atau 95%. Mereka hidup seolah-olah Tuhan itu ada, dan keputusan untuk hidup seperti itu memberi bentuk, makna, dan moral kehidupan mereka. Ini bukan lagi keyakinan seorang bayi yang belum bisa berpikir, melainkan keyakinan seorang dewasa yang telah menimbang misteri dan dengan rendah hati memilih untuk percaya. Melanjutkan perjalanan kita ke kanan, kita tiba di titik tengah yang lebih abu-abu. Level 3 ini adalah posisi agnostik yang condong ke deisme. Di sini, skala probabilitas mulai bergerak ke area 50-50 atau sedikit di atasnya. Orang di posisi ini bukanlah seorang penganut yang sepenuhnya yakin. Mereka melihat kompleksitas alam semesta, keindahan hukum fisika, dan mungkin pengalaman spiritual manusia, dan mereka menyimpulkan bahwa sepertinya ada sesuatu di luar sana. Klausa sepertinya di sini sangat penting. Ini adalah inferensi, bukan wahyu. Mereka mungkin mengagumi argumen desain cerdas atau argumen kosmologis bukan sebagai bukti matematis, tetapi sebagai petunjuk yang menarik. Bagi mereka, Tuhan adalah penjelasan terbaik yang tersedia, meskipun mereka mengakui bahwa penjelasan itu tidaklah sempurna dan bebas dari lubang-lubang logika. Mereka terbuka terhadap argumen ateisme, tetapi secara intuitif dan intelektual, pendulum batin mereka berayun ke arah percaya. Posisi ini seringkali menjadi tempat persinggahan bagi para pemikir yang tidak ingin terjebak dalam dogmatisme agama, tetapi juga tidak bisa menerima dinginnya pandangan dunia materialis murni. Ini adalah area spiritual but not religious yang paling klasik, di mana keraguan dan iman hidup berdampingan dalam ketegangan yang produktif. Sekarang kita akan beranjak menuju titik yang benar-benar netral, titik equilibrium dari seluruh skala ini. Inilah level 4, agnostik murni atau sejati. Ini adalah posisi yang secara teknis sangat sulit untuk dipertahankan, namun secara filosofis sangat jujur. Seseorang di level ini menyatakan bahwa probabilitas keberadaan Tuhan dan ketiadaan Tuhan adalah benar-benar seimbang, tepat 50% banding 50%. Ini bukan keraguan yang pelin-pelan, melainkan sebuah kesimpulan epistemologis yang ketat. Agnostik sejati akan berkata, kita sebagai manusia, dengan keterbatasan kognitif dan indera kita, tidak memiliki kapasitas untuk mengetahui apakah entitas supranatural itu ada atau tidak. Satu-satunya posisi intelektual yang dapat dipertahankan adalah menangguhkan penilaian sepenuhnya.
Mereka adalah para juri yang setelah mendengar semua argumen dari pihak teis dan ateis, menyatakan bahwa bukti yang diajukan kedua belah pihak tidak memadai untuk menghasilkan vonis. Bagi mereka, baik pernyataan Tuhan ada maupun pernyataan Tuhan tidak ada adalah klaim kebenaran yang sama-sama tidak berdasar. Mereka menolak untuk berkomitmen, dan penolakan itu adalah posisi mereka. Ini adalah puncak dari skeptisisme murni yang seringkali disalahpahami sebagai ketidakpedulian, padahal justru merupakan hasil dari pergulatan intelektual yang sangat dalam. Nah, ini adalah titik balik yang krusial. Selama ini diskusi publik seringkali memperlakukan kata ateis seolah-olah ia bermula dari sini, dari level 5 ke atas. Anggapannya, seorang ateis adalah seseorang yang secara aktif menyangkal Tuhan. Padahal jika kita melanjutkan perjalanan ke kanan, kita akan menemukan bahwa sebagian besar orang yang mengidentifikasi diri sebagai ateis justru berdiri di level berikutnya yang jauh lebih bernuansa. Ini adalah inti dari miskonsepsi yang ingin kita bongkar. Seorang ateis tidak mesti seseorang yang menyatakan dengan lantang, Tuhan itu tidak ada. Sebagian besar dari mereka sebenarnya berkata, saya tidak punya alasan yang cukup untuk percaya. Dua kalimat itu terlihat mirip, tetapi secara fundamental sangat berbeda. Yang pertama adalah klaim kebenaran, yang kedua adalah penolakan terhadap klaim kebenaran yang diajukan pihak lain. Maka dari itu, Dawkins menempatkan level 5 sebagai posisi yang sangat khas dan mungkin yang paling banyak dihuni oleh para ateis modern. Ini adalah agnostik yang condong ke ateisme. Seseorang di sini akan mengatakan, saya tidak bisa tahu pasti, tetapi saya pikir Tuhan sangat tidak mungkin ada, dan saya menjalani hidup saya dengan asumsi bahwa Dia tidak ada. Ini adalah cerminan yang hampir sempurna dari level 2, teis de facto. Struktur kalimatnya sama, logika dasarnya sama, hanya arah kesimpulannya yang berbeda. Keduanya sama-sama mengakui ketidakmungkinan pengetahuan mutlak. Namun sementara teis de facto memilih untuk melompat ke arah iman, agnostik ateis memilih untuk tetap berada di tanah yang lebih solid, yaitu tanah bukti empiris. Probabilitas Tuhan ada bagi mereka sangat rendah, mungkin 1% atau 0,1%. Mereka tidak akan menutup pintu rapat-rapat jika besok malaikat turun di depan mata mereka dan melakukan sesuatu yang secara ilmiah tidak bisa dijelaskan, mereka akan mempertimbangkan kembali. Tetapi sampai saat itu tiba, beban pembuktian ada di pihak yang mengajukan klaim luar biasa. Dan karena klaim itu belum terpenuhi, posisi default mereka adalah ketidakpercayaan. Inilah yang sering disebut sebagai ateisme lemah atau ateisme negatif, sebuah ketiadaan keyakinan, bukan sebuah keyakinan akan ketiadaan. Kita telah sampai pada titik di mana kata ateis mulai benar-benar digunakan, tetapi dengan pemahaman yang jauh lebih kaya. Perjalanan dari level 1 hingga level 5 menunjukkan bahwa skala ini bukanlah sebuah dikotomi, melainkan sebuah gradien halus dari probabilitas. Sekarang, kita akan menaiki dua anak tangga teratas, posisi yang paling sering menjadi sasaran tembak argumen dan ironisnya paling sering disalahpahami. Disinilah keyakinan akan ketiadaan Tuhan mulai mengeras menjadi lebih dari sekedar ketiadaan keyakinan. Ini adalah wilayah di mana para ateis, sebagaimana stereotip yang beredar di masyarakat, seringkali disamaratakan, padahal hanya sebagian kecil yang benar-benar mendiaminya dengan konsisten. Level 6 dalam skala Dawkins adalah posisi ateis de facto. Jika level 5 adalah saya pikir Tuhan sangat tidak mungkin ada, maka level 6 adalah saya tahu saya tidak bisa tahu pasti, tetapi probabilitasnya begitu rendah sehingga dalam praktik kehidupan sehari-hari saya memperlakukannya sebagai sesuatu yang tidak ada. Ini adalah lompatan dari mungkin tidak menjadi sangat tidak mungkin hingga ke titik yang bisa diabaikan. Orang di level ini tidak akan membuang waktu untuk secara aktif menyangkal Tuhan, sama seperti mereka tidak membuang waktu untuk secara aktif menyangkal keberadaan unicorn di planet Neptunus.
Bagi mereka, pertanyaan tentang Tuhan bukanlah misteri besar yang belum terpecahkan, melainkan sebuah proposisi yang telah gagal memenuhi standar bukti paling dasar yang kita terapkan pada semua aspek lain dalam hidup. Mereka hidup dengan asumsi yang sama kokohnya dengan asumsi bahwa matahari akan terbit besok. Secara teknis, kita tidak bisa 100% yakin matahari akan terbit, karena bisa saja ada peristiwa kosmik dahsyat yang menghancurkan tata surya malam ini. Tetapi, probabilitas itu sangat kecil sehingga kita semua merencanakan hidup kita seolah-olah itu tidak akan terjadi. Begitu pula seorang ateis de facto terhadap Tuhan. Mereka menyadari keterbatasan epistemologis manusia, tetapi mereka juga menyadari bahwa ketidakmungkinan pengetahuan absolut bukanlah alasan untuk memberikan kredibilitas yang setara pada semua klaim. Dalam posisi ini, terdapat sebuah pengakuan yang dewasa tentang bagaimana sains dan pengetahuan bekerja. Sains tidak pernah membuktikan sesuatu dengan kepastian 100%. Semua pengetahuan ilmiah bersifat tentatif, selalu terbuka untuk direvisi jika ada bukti baru yang lebih baik. Seorang ateis de facto menerapkan prinsip yang sama pada pertanyaan tentang Tuhan. Mereka tidak akan pernah berkata, saya bisa membuktikan Tuhan tidak ada, karena secara logika, membuktikan ketiadaan suatu entitas yang didefinisikan berada di luar alam semesta adalah tugas yang absurd. Itu adalah upaya untuk membuktikan negatif universal, yang merupakan kesalahan logika dasar. Yang mereka katakan adalah, setelah berabad-abad manusia mencoba, belum ada satupun bukti positif yang memadai untuk eksistensi Tuhan yang bisa bertahan terhadap skeptisisme ilmiah dan filosofis. Oleh karena itu, probabilitasnya mendekati nol. Mereka memindahkan beban pembuktian sepenuhnya kepada pihak yang membuat klaim positif. Di meja pengadilan akal sehat, mereka adalah hakim yang menyatakan bahwa kasus penggugat terlalu lemah untuk dilanjutkan. Ini bukan vonis terdakwa 100% tidak bersalah, melainkan vonis tidak terbukti bersalah. Dan dalam kehidupan nyata, kita memperlakukan seseorang yang tidak terbukti bersalah sama seperti kita memperlakukan orang yang tidak bersalah. Lalu kita tiba di puncak, ujung paling kanan dari spektrum yang kontroversial ini, level 7 yang oleh Dawkins disebut sebagai atheist quad. Inilah posisi yang berbunyi, saya tahu tidak ada Tuhan. Probabilitasnya 0%. Ini adalah cerminan sempurna dari level 1, theist quad. Sama seperti theist quad yang melampaui iman untuk memasuki klaim pengetahuan absolut, ateis kuat melampaui skeptisisme untuk memasuki klaim pengetahuan absolut yang berlawanan. Mari kita renungkan sejenak. Jika kita jujur pada prinsip-prinsip epistemologis yang kita junjung, bahwa manusia adalah makhluk terbatas dengan persepsi terbatas, maka posisi level 7 ini secara teknis sama tidak dapat dipertahankannya dengan level 1. Bagaimana seseorang bisa tahu dengan kepastian mutlak bahwa tidak ada entitas apapun dalam bentuk apapun, di dimensi apapun yang mungkin memenuhi definisi Tuhan? Untuk bisa membuat klaim itu, seseorang harus memiliki pengetahuan yang tak terbatas, seolah-olah mereka sendiri adalah Tuhan. Dan disitulah letak ironi filosofisnya. Dawkins sendiri, ironisnya, sering dianggap oleh para kritikusnya sebagai seorang ateis kuat. Padahal dalam bukunya The God Delusion, ia secara eksplisit menempatkan dirinya di level 6. Ia berkata, saya tidak bisa tahu pasti, tapi saya pikir Tuhan sangat tidak mungkin ada, dan saya menjalani hidup saya dengan asumsi bahwa Dia tidak ada. Ada jarak intelektual yang sangat lebar antara mengatakan Tuhan hampir pasti tidak ada dengan mengatakan saya tahu Tuhan tidak ada. Yang pertama adalah sebuah kesimpulan probabilistik berdasarkan bukti. Yang kedua adalah sebuah pernyataan iman negatif. Lalu jika posisi ini secara filosofis sangat sulit dipertahankan, mengapa ia ada dalam skala ini? Keberadaan level 7 dalam taksonomi Dawkins lebih berfungsi sebagai cermin simetris untuk menunjukkan bahwa ekstremisme epistemologis bisa terjadi di kedua sisi. Ini adalah pengingat bahwa ateisme, jika dibiarkan mengeras menjadi dogma, bisa menjadi semacam bayangan cermin dari teisme dogmatis. Di kedua ujung skala, kita menemukan manusia yang tidak lagi berkata, saya percaya atau saya tidak percaya, tetapi saya tahu. Dan disitulah dialog yang tulus berakhir.
Yang membuat penjelasan tentang level-level ini begitu kaya, bukanlah sekedar menghafal 7 kotak dan menempatkan orang ke dalamnya seperti menyortir permen berdasarkan warna. Nilai sesungguhnya dari kerangka ini terletak pada bahasa yang ia berikan kepada kita. Tiba-tiba, kita bisa memahami bahwa ketika seseorang berkata, "Saya ateis," ia bisa jadi sedang berkata, "Saya adalah seorang agnostik yang tidak melihat bukti yang memadai," level 5. Atau, "Saya adalah seseorang yang secara praktis hidup tanpa Tuhan, karena probabilitasnya sangat rendah," level 6. Perbedaan ini mungkin tampak seperti perdebatan semantik yang hanya menarik bagi para filsuf berjanggut di Menara Gading, tetapi sebenarnya tidak. Perbedaan ini memiliki implikasi yang sangat praktis dalam bagaimana kita hidup bersama sebagai masyarakat. Seseorang di level 5 yang masih menyisakan 1% kemungkinan mungkin akan memiliki sikap yang lebih terbuka, lebih ingin tahu, dan lebih rendah hati terhadap misteri eksistensi dibandingkan seseorang di level 6 yang telah menutup buku. Meskipun dalam praktek keseharian, keduanya mungkin hidup dengan cara yang hampir identik. Tidak berdoa, tidak pergi ke tempat ibadah, lanskap interior batin mereka sangat berbeda. Yang satu masih memiliki sebuah pintu kecil yang tidak terkunci. Yang lain telah menutup pintu itu, bukan karena dia membencinya, tetapi karena dia lupa bahwa pintu itu pernah ada. Bayangkan sejenak percakapan antara seorang teis de facto dan seorang ateis de facto. Teis de facto berkata, "Saya tidak bisa membuktikan, tetapi saya sangat percaya dan hidup dengan asumsi Tuhan ada." Ateis de facto membalas, "Saya juga tidak bisa membuktikan, tetapi saya sangat tidak percaya dan hidup dengan asumsi Tuhan tidak ada." Apakah mereka benar-benar berbeda? Secara fungsional, ya, sangat berbeda. Tetapi secara epistemologis, mereka adalah saudara kembar. Keduanya berdiri di atas fondasi kerendahan hatian intelektual yang sama, mengakui keterbatasan pengetahuan manusia. Mereka hanya membuat lompatan iman yang berlawanan arah. Dialog antara dua orang ini bisa sangat produktif, karena mereka berbicara dalam bahasa yang sama, bahasa ketidakpastian. Sebaliknya, dialog antara teis kuat dan ateis kuat biasanya hanyalah benturan dua monolit yang tidak akan pernah bisa saling memahami, karena keduanya sama-sama mengklaim memiliki akses langsung kepada kebenaran mutlak. Dan di sanalah, di tengah benturan itu, percakapan yang sesungguhnya mati, digantikan oleh keinginan untuk saling mengalahkan. Salah satu aspek paling elegan dari skala Dawkins adalah bagaimana ia membongkar mitos bahwa ateis adalah sekelompok orang yang arogan dan mengklaim tahu segalanya. Justru, mayoritas besar dari mereka yang mengidentifikasi diri sebagai ateis, terutama di kalangan ilmuwan dan filsuf, berlabung dengan nyaman di level 5 dan 6. Posisi-posisi ini, jauh dari kesan arogan, sebenarnya dibangun di atas dasar skeptisisme yang sangat radikal, termasuk skeptis terhadap kemampuan diri sendiri untuk mengetahui kebenaran absolut. Untuk bisa berkata, "Saya tidak percaya karena buktinya tidak ada," seseorang harus terlebih dahulu melalui proses disiplin intelektual yang ketat, memisahkan antara apa yang ia inginkan untuk benar dan apa yang ditunjukkan oleh bukti untuk benar. Ini adalah latihan mental yang sulit, karena otak manusia secara alami adalah mesin pembuat makna yang haus akan narasi dan penjelasan. Menolak narasi yang paling kuat dan paling menghibur yang pernah ditawarkan kepada spesies kita, narasi tentang Tuhan, dan sebagai gantinya berkata, "Saya tidak tahu," dan untuk saat ini, bukti menunjuk pada ketidakberadaan, adalah sebuah tindakan penerimaan terhadap ketidaknyamanan eksistensial. Ini bukan arogansi, ini adalah sejenis keberanian kognitif. Dan di titik inilah, pemahaman publik seringkali tertinggal.
Media populer dan diskusi di meja makan cenderung menyukai posisi yang ekstrim karena lebih dramatis, lebih mudah dijual, dan lebih mudah dijadikan bahan perdebatan. Sang teis kuat yang melihat wajah Yesus di roti bakarnya berhadapan dengan sang ateis kuat yang menyatakan semua orang beragama menderita delusi. Dua stereotip ini saling memberi makan satu sama lain, menciptakan ilusi bahwa inilah satu-satunya bentuk benturan peradaban yang sedang terjadi. Sementara itu, di luar sorotan kamera, jutaan orang hidup dengan tenang di spektrum tengah. Mereka adalah para teis de facto yang merayakan Natal bukan sebagai perayaan literal kelahiran anak Tuhan, tetapi sebagai ritual kultural yang kaya makna. Mereka adalah para agnostik murni yang mengangkat bahu dan memilih untuk fokus pada bagaimana menjadi manusia yang baik hari ini daripada mengkhawatirkan apa yang terjadi setelah kematian. Mereka adalah para ateis de facto yang mengagumi keindahan persamaan Dirac atau keagungan sebuah simfoni Beethoven dan menemukan makna di dalam materialitas alam semesta itu sendiri. Mereka semua adalah penduduk diam, silent majority, dalam setiap spektrum keyakinan. Inilah bagian pamungkas dari pembahasan kita. Setelah menelusuri 6 anak tangga sebelumnya, kita kini sampai pada inti mengapa seluruh kerangka ini bukan sekedar permainan klasifikasi yang steril, melainkan sebuah alat yang sangat vital untuk memahami hubungan antara sains dan cara kita memaknai eksistensi. Sebab, jika kita tarik benang merahnya, ketujuh level ini sebenarnya adalah sebuah peta tentang bagaimana manusia modern yang hidup di era sains dan informasi bernegosiasi dengan konsep ketuhanan yang berasal dari era prailmiah. Ini adalah benturan, bukan antara agama dan sains, tetapi antara metodologi pengetahuan yang berbeda, antara wahyu yang diwariskan dan empirisisme yang terus-menerus menguji diri. Dalam konteks inilah, sains sebagai sebuah sistem untuk mengetahui menjadi sangat relevan. Sains tidak pernah dirancang untuk membuktikan atau menyangkal Tuhan. Itu bukanlah mandatnya. Mandat sains adalah membangun model-model yang dapat diuji untuk menjelaskan fenomena alam. Namun, dalam prosesnya, sains secara progresif mempersempit ruang gerak bagi penjelasan supernatural. Dulu petir adalah murka Zeus. Kini, petir adalah pelepasan muatan listrik statis di atmosfer. Dulu wabah penyakit adalah kutukan ilahi. Kini wabah adalah interaksi antara patogen, inang, dan lingkungan. Tidak ada satupun dari penemuan ini yang secara langsung menyangkal keberadaan Tuhan, tetapi secara kumulatif, mereka membuat hipotesis Tuhan menjadi semakin tidak diperlukan. Dan disinilah letak perbedaan fundamental antara seorang ateis level 5 dan seorang ateis level 6. Yang pertama berkata, hipotesis Tuhan masih belum terbantahkan, tetapi buktinya tidak ada. Yang kedua berkata, hipotesis Tuhan telah menjadi begitu usang oleh penjelasan-penjelasan ilmiah sehingga probabilitasnya mendekati 0. Ini adalah perbedaan antara belum ada bukti dan sudah tidak ada ruang yang membutuhkan penjelasan supernatural. Ini adalah posisi yang sangat dipengaruhi oleh pandangan dunia ilmiah, di mana prinsip parsimoni atau pisau Occam berlaku. Jika ada dua penjelasan, pilihlah yang paling sederhana dan paling sedikit membutuhkan asumsi-asumsi yang tidak perlu. Dan Tuhan dalam kerangka berpikir ini adalah asumsi yang paling tidak diperlukan dari semua asumsi. Sekarang, setelah kita membedah ketujuh level ini, kita bisa melihat dengan lebih jelas mengapa frasa tidak semua ateis memiliki pandangan yang sama bukanlah sekedar basa-basi, melainkan sebuah pernyataan taksonomi yang presisi. Ada perbedaan kualitatif yang mendalam antara seorang ateis kuat yang mengklaim pengetahuan absolut dengan seorang agnostik ateis yang hanya menggantung ketidakpercayaannya pada ketiadaan bukti. Yang pertama adalah sebuah keyakinan, yang kedua adalah ketiadaan keyakinan. Dan sayangnya, bahasa kita sehari-hari terlalu tumpul untuk menangkap perbedaan ini. Kata ateis harus menanggung beban makna yang terlalu berat, dari orang yang membenci Tuhan hingga orang yang tidak memiliki konsep tentang Tuhan.
Itulah mengapa kerangka seperti ini yang ditawarkan oleh Dawkins bukanlah sekedar bahan perdebatan di forum daring, melainkan sebuah alat literasi kognitif. Sebuah alat yang jika dipahami dengan baik bisa menurunkan suhu perdebatan publik dan menggantinya dengan suhu dialog. Karena ketika Anda bisa berkata, "Oh, saya paham, Anda bukan di posisi yang saya kira. Anda ada di level 5, bukan level 7." Maka Anda telah beralih dari menyerang karakter lawan bicara menjadi memahami posisi epistemologisnya. Anda akan menyadari bahwa orang yang Anda debat mungkin tidak seasertif yang Anda bayangkan. Mungkin dia hanya tidak yakin. Kita hidup di zaman di mana identitas seringkali disederhanakan menjadi label-label yang kasar dan siap tempur. Anda religius atau Anda ateis? Anda percaya sains atau Anda percaya tahayul? Spektrum Dawkins adalah sebuah pengingat yang menyegarkan bahwa realitas batin manusia jauh lebih kompleks dan lebih menarik daripada sekedar dua kotak itu. Di antara kepastian mutlak dan penyangkalan mutlak, terbentang padang rumput keraguan, probabilitas dan pencarian yang jujur. Di sanalah sebagian besar dari kita, baik yang berserban maupun yang berjaslap, menjalani hidup kita. Di sanalah pertanyaan-pertanyaan terbesar diajukan bukan untuk dijawab dengan gegabah, melainkan untuk direnungkan dengan hikmat. Dan di dalam perenungan itu, di dalam penerimaan bahwa kita adalah spesies dengan perspektif terbatas yang mencoba memahami kosmos yang tak terbatas, disitulah letak keagungan dan kerendahan hati manusia yang sesungguhnya. Mungkin pada akhirnya, bukanlah kesimpulan yang menyatukan kita, melainkan pengakuan bersama bahwa peta keyakinan kita memiliki 7 warna dan masing-masing dari kita sedang berdiri di salah satu titiknya, memandang ke langit malam yang sama, dan bertanya-tanya dengan cara kita sendiri, apa arti dari semua ini? Jadi, itulah peta probabilitas tentang Tuhan menurut Richard Dawkins. Sebuah kerangka yang terlepas dari dimanapun kamu berdiri di spektrum ini, memberikan kita kosakata yang lebih kaya untuk mendiskusikan yang tak terkira. Jika pembahasan seperti ini memperluas perspektifmu atau membuatmu melihat sebuah isu lama dari sudut yang sama sekali baru, anggaplah ini sebagai undangan terbuka untuk bergabung dalam komunitas kecil kami di sini di Silent Majority. Kami adalah ruang bagi mereka yang bosan dengan polarisasi dan ingin menjelajahi ide-ide besar dengan cara yang bernuansa dan penuh rasa hormat. Jadi, jika kamu berkenan, dukung channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe, dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan penjelajahan kita berikutnya ke dalam ide-ide yang sering kali tenggelam oleh kebisingan mayoritas yang berisik. Sampai jumpa di video berikutnya.